أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب. رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu qalu wa kaifa yasta'miluhu qala yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautih. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Mari kita selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Di antaranya ibadah-ibadah itu juga yang harus kita patut syukuri. Karena di saat kita melaksanakan ibadah dalam ketenangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itulah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Kita syukur dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya kita selalu senantiasa curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang bisa menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan, yang seperti kita rasakan kali ini. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Al-Fakir sedikit ingin memaparkan tema diantaranya yaitu husnul khotimah dan ciri-cirinya. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Hampir semua manusia berharap meninggal tutup usia dalam keadaan husnul khotimah, sehingga di dalam doanya selalu senantiasa bermunajat kepada Allah, Allahumma khtim alaina bihusnil khotimah wa la takhtim alaina bisu'il khotimah. Ya Allah, berikanlah, matikanlah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan su'ul khotimah. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah. Pertanyaannya muncul buat kita, seperti apa sih husnul khotimah itu? Dan apa makna arti kata husnul khotimah? Husnul khotimah diambil dari dua kata. Yang pertama husnun, yang kedua al-khotimah. Husnun diambil dari kata hasunayah sunu, yang mempunyai arti baik. Al-khotimah yaitu penutup. Maksudnya adalah ketika husnul khotimah itu diartikan akhir hayatnya atau penutupan masa hidupnya dalam keadaan baik. Sedangkan su'ul khotimah diambil kata sa'a yasu'u, yaitu buruk. Al-khotimah sebagai penutup. Jadi kalau husnul khotimah akhir hayatnya dalam keadaan baik, kalau su'ul khotimah akhir hayatnya dalam keadaan buruk atau jelek. Maka kita selalu senantiasa memohon kepada Allah agar selalu senantiasa yaitu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, saimin saimat rahimakumullah.
Apa di antara ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu? Para pemirsa, Soimin Soimat rahimakumullah. Ada beberapa yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam ayatnya. Kemudian yang Nabi kita Nabi Muhammad SAW jelaskan di dalam hadisnya. Di antara para ulama pun sepakat ciri-ciri tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Siapa di antaranya? Mari kita sama-sama mendengarkan serta menyimak pemaparan kali ini. Yang pertama, yaitu seseorang yang mengucap kalimat La ilaha illallah. Di saat orang yang mau meninggal atau sakaratul mautnya, kemudian di saat itu juga mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka sudah jelas dalam kategori mati dalam keadaan husnul khotimah. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah kalimat La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya di saat kita menemukan atau saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut atau keluarga kita, maka kita disuruh mentalkinkan, yaitu mengajarkan kalimat La ilaha illallah, sehingga orang yang dalam keadaan sakaratul maut bisa membacakan kalimat talqin itu, yaitu kalimat La ilaha illallah. Sudah jelas dari paparan yang pertama, orang yang dalam keadaan mati husnul khotimah, yang pertama adalah orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yaitu meninggal dengan keringat di dahi. Jadi di saat ada orang yang beriman, ketika kita menyaksikan sakaratul mautnya seseorang, maka di saat berkeringat yang ada di dalam dahinya, pada saat itu juga kita sudah menyaksikan orang tersebut dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad SAW, sami'tu Rasulullah SAW yaqul mautul mu'min bi'arakil jabin. Hadis riwayat Ahmad. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu meninggal dunia dengan keringat di dahinya. Jadi di saat kita melihat saudara-saudara kita dalam keadaan sakaratul mautnya, dan ketika meninggalnya itu mengeluarkan air keringat di dahinya, maka kita pastikan insya Allah orang tersebut itu kita saksikan sebagai orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Para pemirsa yang budiman, Soimin Soimat rahimakumullah. Kemudian ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu seperti apa? Yang ketiga. Yang ketiga yaitu mati pada malam Jumat atau di siang harinya atau di siang Jumatnya. Kenapa? Di sini malam Jumat ini lebih diutamakan, bahkan lebih mulia hari-hari di antara beberapa satu minggu itu. Ternyata di saat kita melantunkan, biasanya terkadang Bilal mengucapkan Al-Jum'atu Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah rajanya para hari. Wa hajjul fuqara wa 'idul masakin, yaitu hajinya orang fakir dan hari rayanya orang miskin. Nah, karena hari Jumat ini sangat mulia, sehingga dikatakan di dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya barang siapa ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr. Hadis riwayat Ahmad wa Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumatnya, kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Sudah jelas para pemirsa yang budiman, Soimin Soimat rahimakumullah. Di saat
kita saksikan saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang mana mati atau meninggal dalam keadaan hari Jumat yang bertepatan pada hari Jumat, berarti orang tersebut, saudara kita tersebut dalam keadaan meninggal husnul khotimah berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terbebas dari fitnah kubur. Para pemirsa yang budiman, soimin soimat rahimakumullah. Kemudian seperti apa lagi ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Yang keempat yaitu orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena termasuk salah satunya orang yang masuk dalam kategori mati dalam keadaan husnul khotimah. Seperti siapa di antaranya? Di antaranya yang pertama, orang yang mati syahid itu yang pertama orang yang meninggal karena taun, penyakit wabah. Taun yang hampir sekarang kita kenal yaitu penyakit corona yang menular. Nah, sesuai hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, at-taun syahadatun likulli muslimin. Mati karena penyakit sampar atau karena penyakit yang menular, syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Jadi orang yang dalam kategori mati syahid salah satunya orang yang terkena penyakit taun. Penyakit taun itu adalah penyakit yang menular. Siapa lagi di antaranya orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid yaitu orang yang meninggal karena sakit perut atau penyakit yang berhubungan dengan perut. Seperti apa di antaranya? Emah, kanker, usus buntu, kolera, ginjal, dan lain yang berkaitan dengan perut. Berdasarkan apa? Hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata fil batni fa huwa syahidun." Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia termasuk adalah syahid. Kemudian orang yang syahid yang ketiga, salah satunya yang ketiga adalah orang yang meninggal karena tenggelam, karena kejatuhan bangunan atau tebing. Berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Asyuhada'u khamsatun, al-mat'un, wal-mabtun, wal-gharik, wa sahibul hadm, wa syahid fi sabilillah." Orang yang mati syahid itu ada 5. Yang pertama orang yang meninggal karena penyakit taun tadi. Kemudian sakit perut, sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga kejatuhan bangunan atau tebing dan meninggal di jalan Allah dalam keadaan menuntut ilmu salah satunya, atau kita berdakwah menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ketika kita meninggal pada seketika itu pula, maka termasuk kita golongan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid salah satunya adalah dalam kategori masuk yaitu orang yang mati syahid. Kemudian siapa lagi di antaranya orang yang mati syahid? Para pemirsa yang budiman, saya rahimakumullah. Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya. Begitu luar biasa pahala yang Allah berikan buat seorang wanita, seorang ibu yang melahirkan anaknya. Berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatlul muslim syahadatun wa ta'un wa syahadatun wal batnu wal gharqu wal mar'atu yaqsuluha waladuha jam'a. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Orang muslim terbunuh syahid untuk membela agama Allah. Kematiannya karena wabah taun terhitung syahid. Kemudian kematian karena sakit perut sudah termasuk syahid yang sudah kita jelaskan. Kemudian karena tenggelam atau terhitung salah satunya juga termasuk syahid. Atau bahkan yang terakhir yaitu orang wanita yang mati karena melahirkan anaknya termasuk golongan orang yang syahid. Para pemirsa yang budiman, Faimin, Faimat, rahimakumullah. Berarti golongan orang yang keempat yaitu orang yang mati syahid termasuk orang yang dalam keadaan mati husnul khotimah. Para pemirsa yang budiman, Faimin, Faimat, rahimakumullah. Kemudian siapa golongan yang kelima? Orang yang
mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah yaitu ribat, bukan rubat. Kalau rubat merek sarung, kalau ribat orang yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga ini Allah akan masukkan dalam kategori orang yang mati ke dalam husnul khotimah. Berdasarkan hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami wa syahrin wa qiyamihi fa imma tajaru alaihi amalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribat, berjaga-jaga untuk mengetahui, untuk melawan dari kaum kafir Quraisy, antek-antek Yahudi dan Nasrani. Di saat kita dalam keadaan medan perang, orang muslim, orang mukmin berjaga-jaga untuk menjaga kaum muslim yang lainnya. Di saat dia mati di tengah medan perang atau medan tempur, dalam berjaga itu, maka termasuk golongan orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya wajar di antara beberapa orang yang di luar sana, seperti di Palestina, mereka rajin, mereka rela untuk berjaga-jaga di depan pintu yaitu Masjidil Aqsa. Salah satunya apa? Untuk menjaga kesucian Masjidil Aqsa pertama, masjid Islam kita, yang mana mereka berjuang untuk menjaga yaitu kiblat pertama umat muslim. Di saat mereka terbunuh oleh antek-antek Yahudi, maka orang yang terbunuh yang ada di Gaza atau di Palestina itu termasuk salah satunya adalah orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, dari hadis yang kelima tentang masalah ribat, kalaulah seandainya kita melaksanakan qiyamul lail atau puasa 1 bulan atau qiyamul lail selama 1 bulan juga, maka lebih utama pahalanya dengan pahala ribat. Maka gunakan kesempatan kali ini, para pemirsa yang budiman, saimin, saimat, rahimakumullah, masih ada Ramadan berikutnya, kita gunakan selalu senantiasa meraih atau mendapatkan yaitu kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, sehingga datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ya qum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.